Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang kami hormati Direktur AMA Yogyakarta Bapak Muhammad Rafiq, Sarjana Teknik Magister Manajemen, Wakil Direktur 1 AMA Yogyakarta, Wakil Direktur 2 AMA Yogyakarta, Wakil Direktur 3 AMA Yogyakarta, dan seluruh sivitas AMA Yogyakarta, dosen, karyawan, mahasiswa AMA Yogyakarta yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan dengan ini kami, bagian pengembangan akhlak spiritual AMA Yogyakarta, mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita, keluarga besar AMA Yogyakarta, dosen, mahasiswa senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, ampunan, dan berbuah kepada ketakwaan. Sebagai awalan, mari kita simak kajian pembuka dari Ustadz Abdul Latif. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa faedah sebagai awalan dalam kita berRamadan, menyambut bulan Ramadan, dan ketika kita masuk bulan Ramadan, dan yang lebih esensi lagi adalah output atau ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita harus mampu secara bertahap setiap waktu harus berubah menjadi orang yang lebih baik, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus output yang harus ada ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Kalau kita ingin dikatakan orang yang berhasil dalam berRamadan, maka kita harus mampu menjadi orang-orang yang bertakwa seberapapun itu peningkatannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta kawan-kawan sivitas akademika, mahasiswa yang kami banggakan, yang kami cintai, sebagai awalan dalam kita menghadapi bulan Ramadan, maka kami akan menukilkan, membacakan sedikit faedah, sebenarnya reshare saja, hanya mengingatkan kembali beberapa faedah ini mudah-mudahan mampu mengangkat ataupun meningkatkan semangat kita, menggugah ghirah kita untuk berbuat baik, untuk beristighfar, untuk mencucikan diri, menggapai ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita menyambut bulan Ramadan. Faedah ini kami ambil dari satu kuteb, ya. Sebenarnya bukan kuteb, 60 halaman ini lebih tepat dikatakan risalah, ya. Judulnya Mizatu Syahri Ramadan. Judulnya adalah keistimewaan bulan Ramadan. Kitab ini nanti kami share bagi yang memerlukan, kami share. Kemudian jika ini dikehendaki juga untuk dikaji secara tematik ataupun mungkin ya dalam beberapa kali pertemuan berbulan Ramadan, nanti kita menyesuaikan. Tapi paling tidak kita bacakan keutamaan faedah-faedah terkait bulan Ramadan agar kita sudah memiliki awalan start, kita sudah memiliki ibaratnya kita mau lari itu sudah punya sudah siap-siap posisinya harus bagaimana. Dan nanti ketika sudah ada instruksi, ada waktu kita datang bulan Ramadan, kita sudah siap dengan segala kebaikan yang kita lakukan. Fadhailus Siyam, ya, dalam kitab beliau ini dalam kitab para ulama ini kami membacakan Fadilah Siyam pada halaman 19 sampai halaman 23. Paling tidak ada 5 fadilah bulan Ramadan. Fadilah yang pertama, sebagai pengamalan dari hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang berpuasa, meskipun ini pakai kata
bentuk lampau, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, artinya barang siapa yang ingin, mau, yang baru action menghadapi Ramadan imanan wahtisaban, dengan perasaan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala ghufira ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa-dosanya setahun yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama memberikan catatan illal kabair saja, kecuali dosa-dosa besar. Adapun dosa selainnya, apalagi dosa yang tidak sengaja, dosa yang hanya kekhilafan, itu insya Allah ta'ala akan dihapuskan dengan keutamaan bulan Ramadan ini. Maka mari kita luruskan niat menghadapi Ramadan semata-mata karena mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan redaksi yang lain, Bapak Ibu dan kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain yang artinya barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hanya senang saya dengan bulan Ramadan, dosanya akan diampuni, tentunya dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang kafir, maka dia mendapatkan berkahnya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kebaikan Ramadan, namun tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senang, apalagi seorang muslim, ya. Orang kafir saja akan mendapatkan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan, apalagi seorang muslim lebih pantas dia untuk dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan akan pahala Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Itu fadilah yang pertama, ya. Bahwa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan saja, hanya senang, belum ngapa-ngapain, ini senang, enjoy, merasa nyaman, optimis, bukan karena harta dan sebagainya, tapi memang ia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni, akan diberikan barokah dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua, tudha'afu fihil hasanatu mudha'afatan latan hasiru bi'adadin. Bainamal a'malul ukhra tudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Kalau amalan yang lain linear, Bapak Ibu, rumusnya, ya. Satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. 10 kebaikan akan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kebaikan. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Hitungannya Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkan diri, akan berikan sendiri langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa catatan malaikat. Ini artinya hitungan pahala kebaikan yang akan diberikan bagi orang-orang yang berRamadan, orang yang berpuasa, itu sangat besar dan itu tidak terhingga, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lis-shaimi farhatan, dalam hadis Rasulullah SAW, bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, satu kebahagiaan ketika dia membatalkan puasanya, artinya makan berbuka puasa. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebaikan lagi nanti akan diperoleh ketika dia berjumpa dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Dan sungguhnya wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di atas mengalahkan wanginya minyak misik, ya. Begitu, Masya Allah, besar keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang ketiga, Bapak Ibu, annahu yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamati minal athami. Maaf, kami ulangi, annahu yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamati wa yasturuhu minal athami wa syahawati ad-darrati wa yaqihi minan nar. Puasa itu nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang suka menegakkannya, akan menjadi syafaat bagi ahli puasa, bagi orang-orang yang senang berpuasa, dan akan menutupi, menghapuskan semua dosa-dosa dan syahwat-syahwat yang membahayakan bagi dirinya. Dan yang terpenting yang perlu dicatat adalah dia sebagai garansi, akan menggaransi orang yang berpuasa untuk dibebaskan dari api neraka. Kemudian faedah yang keempat, yang ini juga perlu dicatat oleh kita semuanya, Bapak Ibu. Ternyata Ramadan itu momen yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Anna du'a as-shaimi mustajabun,
bahwa doa seorang yang berpuasa itu istijabah dalam semua waktunya, sehari semalam sepanjang hari selama bulan Ramadan semuanya akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu waktu pun sewalau sedetik itu yang tidak istijabah. Semuanya istijabah doa yang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lemas yang panjang, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabatan. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim dalam setiap hari dan setiap siang dan malamnya pada bulan Ramadan itu selalu ada doa yang istijabah. Maka sangat rugi dan sangat bodoh orang yang tidak menggunakan momen spesial ini untuk berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan-kebaikan dirinya, untuk kebaikan akhiratnya, untuk kebaikan dunianya. Semuanya dipersilakan, tidak ada batasan atau pencelaan nanti hal dunia akhirat. Semuanya mari kita minta berdoa sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Semua doa kita panjatkan doa kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ini Bapak Ibu yang mungkin menjadi kesalahan kita selama ini atau menjadi umum kesalahan kita semuanya, bahwa kita ini hanya berdoa di saat kita genting saja, ketika kita butuh sesuatu yang besar saja, ketika kita sakit kemudian gak sembuh-sembuh ke dokter baru berdoa, ketika kita lihat hutang baru berdoa, ketika kita sedih diputus cinta kita baru berdoa. Tidak Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan remeh pun, dalam keadaan longgar, hal yang kecil sekalipun para salafus soleh menyontohkan pada diri kita agar kita berdoa. Sampai kita minta makan, ya Allah berikan aku makan. Tapi tadi kita berdoa, ya Allah berikan aku makanan, berikan aku minuman, berikan aku pakaian, berikan aku rumah yang layak. Cuma kita berdoa bulan Ramadan, kesempatan emas ini, kesempatan berdoa kepada kita semuanya yang sangat-sangat tidak pantas untuk kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan batin kepada kita semuanya untuk menggunakan momen spesial ini dalam meminta, memohon dan berharap akan ridho dan segala keutamaan darinya. Kemudian keutamaan yang terakhir yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ikhtisasus shaimina bi babin min abwabil jannah yadkhuluna minhu duna ghairihim ikraman lahum wa jazaan ala siyamihim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Bahwa khusus orang berpuasa disediakan ada satu pintu yang namanya ar-rayyan, sebuah pintu kemuliaan yang hanya orang yang ahli puasa, orang yang senang berpuasa, orang yang akan berpuasa lah yang akan lewat situ. Dan setelah mereka semuanya masuk dalam surga, maka pintu itu untuk selama-lamanya tidak akan dibuka lagi. Demikian beberapa faedah keutamaan pada bulan Ramadan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari digolongkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, diberikan maghfirah, diberikan taufik, kemudian yang terlebih penting adalah diberikan umur panjang agar kita mampu memanfaatkan, mampu berRamadan dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian kita mencapai predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sukses dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup kami ucapkan sekali lagi marhaban bikum bikudumi syahri Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, mau secara pribadi maupun kelembagaan. Kami mohon maaf atas segala kurang, khilaf dan salah kami selama melayani 1 tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Kita saling memaafkan, kemudian kita saling memberikan support, saling memberikan masukan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu membukakan pintu rahmatnya dan barokahnya kepada keluarga kita, keluarga besar Ahmad Yogyakarta, dan beserta keluarganya di rumah kita masing-masing. Demikian, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pembuka bulan Ramadan tentang faedah puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Latif menjadi perhatian tuntunan kita dalam menjalani ibadah puasa dan ibadah yang lain di bulan Ramadan, dan kita diberi hidayah dan inayah untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian kajian pembuka menyambut bulan Ramadan yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.